guys, akhirnya kita akan ngebahas film Lightyear yang baru saja tayang di Disney Plus Hotstar setelah tidak boleh tayang di Indonesia karena ada isu LGBT. Alicia Hexton dan juga Lightyear atau Buzz Lightyear ditugaskan untuk meninjau planet dan menyelesaikan misi di sana. Tapi karena kecerobohannya Lightyear ini, mereka berdua malah terdampar dan mereka berusaha untuk mencari jalan pulang. Itulah sebenarnya yang menjadi titik balik dari cerita ini atau fokus utama dari cerita ini. Lightyear dan juga Alicia Hexton yang sudah menjadi komandan bintang dari Space Ranger, pasukan pelindung galaksi, mentugaskan Lightyear atau Buzz Lightyear untuk mencari cara untuk pulang, dan ternyata Lightyear yang pada saat itu ditugaskan untuk mencari jalan untuk pulang berulang kali gagal, dan akhirnya dia mempunyai cara untuk mencari jalan pulang itu atau untuk bisa pulang itu dia harus menembus kecepatan cahaya yang beresiko. Ternyata yaitu adalah dia setiap pulang dia hanya melewati 1 detik menurut kecepatan cahaya atau beberapa menit saja di kecepatan cahaya angkasa, tapi ternyata di bumi dia sudah melewati 4 tahun. Dan Lightyear ini tetap digambarkan sebagai orang yang ambisius seperti mainan yang ada di Toy Story, karena ini punya banyak atau yang menginspirasi nantinya mainan di Toy Story itu tercipta. Inilah awalnya gitu ya. Lightyear mempunyai sisi tidak mau kalah, dan dia punya keyakinan penuh bahwa dia bisa menyelesaikan sebuah misi sendiri. Nah, itulah yang membuat dia akhirnya terdampar juga di sebuah planet itu yang harusnya dia bisa menyelesaikan misi, dan akhirnya malah terdampar di planet tersebut dan tidak bisa pulang. Sifat Lightyear ini walaupun ambisius, walaupun dia ngerasa bahwa nggak kok saya bisa, tapi begitu dia gagal dia bisa terjatuh banget, artinya kecewa banget. Akhirnya dia karena kegagalan di awal tersebut yang mengharuskan Alicia Hexton dan juga Lightyear terdampar itu, dia menghukum dirinya sendiri. Tapi Alicia mensemangati bahwa bisa kok, ternyata bisa kok kita pulang, dan akhirnya dia membangun peradaban di planet itu untuk mencari cara untuk pulang. Itulah intinya. Tapi karena tadi dia melawan kecepatan cahaya, dan menurut dia hanya 1 detik atau beberapa menit saja di luar angkasa, tapi ternyata dia sudah melewati 4 tahun 7 bulan dan 21 hari. Wah, aku ingat lagi. Si Lightyear ini walaupun sudah tahu dia harus melewati banyak kehidupannya di bumi, dan karena kecepatan cahaya itu tetap dia ingin mencoba untuk pulang, dan Alicia ini masih mempunyai kepercayaan ke dia. Tapi ternyata dia sudah melewati beberapa waktu, dan akhirnya dia terus menerus mencoba, tapi dia sampai akhirnya dia belum berhasil. Bahkan Alicia ini sudah meninggal dan meninggalkan jabatannya tentunya sebagai komandan bintang. Tapi Alicia ini masih mempunyai keyakinan bahwa Lightyear bisa membawa mereka pulang dari krisis planet yang ada di tata surya itu, di planet baru tersebut gitu ya.
sebelum dia meninggal, artinya di tahun pertama dia mencoba untuk uh, menembus kecepatan cahaya. Si Lakir ini dihadiahi sebuah mainan. Nah ini yang nantinya connect ke Toy Story ya, karena Lakir ini walaupun di mainannya atau di kehidupan aslinya tetap harus berkutat dengan mainan untuk menyemangati dia bahwa nggak apa-apa kok gagal. Alicia ini sebenarnya di tahun pertama pun sudah uh, dia mencari jalan pulang, sudah ingin mencoba jalan lain, tapi ternyata dia gagal. Singkat cerita, karena Lakir ini mencoba terus, akhirnya dia terdampar di planet itu pada saat dia berhasil di 22 tahun setelah meninggalnya Alicia Stockholm, dan bertemu dengan cucunya Izzy Stockholm yang sebenarnya dia mengenalnya dari kecil. Dan karena Lakir ini tidak menua, dia tetap mencoba untuk mencari jalan pulang, dan kita bertemu Zep di sana. Zep adalah kalau kalian tahu, musuh ikoniknya Lakir di game dalam Toy Story. Nah, karakter Lakir di sini tetap digambarkan sebagai kekeh sama keinginannya gitu, sebagai orang yang bisa dibilang masih yakin bahwa dia bisa gitu, masih yakin bahwa dia mempunyai kemampuan untuk melakukan misinya sendiri. Dan pada akhirnya walaupun ada tim sekalipun, dia tetap ingin lakukan misinya sendiri, dan berulang kali gagal, dan sampai akhirnya dia mempunyai tim sendiri yang setelah dia berhasil, ternyata si pelindung luar angkasa tersebut atau Space Ranger tersebut memutuskan untuk tidak balik lagi ke bumi, karena pemimpin yang baru berpikir bahwa dia sudah nyaman berada dalam kehidupan dalam planet lain tersebut gitu. Tapi si Lakir tetap berusaha untuk membawa mereka pulang, karena itulah misi di awal, dan dia sudah janji sama si Alicia Stockholm yang merupakan adalah neneknya dari temannya atau grupnya dia sekarang, Izzy Stockholm, yang membantu dia sepanjang misi film ini. Ya itu sebenarnya garis besar dari ceritanya ya. Seperti yang aku bilang, dia tetap digambarkan sebagai orang yang kekeh, bahwa dia bisa melakukannya sendiri. Dia sebagai orang ambisius tapi gagal mulu, dan setiap gagal dia mempunyai waktu-waktu di mana dia down gitu, dan harus ada yang meyakinkan dia. Dan itulah sifatku sebenarnya ya. Fun fact. Kalau dibilang mempengaruhi hal LGBT itu mempengaruhi, sebenarnya tidak sama sekali, karena dia hanya 1 detik saja, benar-benar 1 detik. Dan mungkin hal dari LGBT itu yang ada dalam adegan yang tidak pantas dilihat sama anak-anak itu mungkin adalah sejarah keluarganya Aisyah atau Alicia. Kita balik lagi ke Miss Marvel ternyata Alicia. Tapi at the end of the day yang bermain di sini kan Alicia dan juga Izzy cucunya, dan yang dianggap menjadi masalah di sini karena menampilkan adegan yang tidak pantas ditonton sama anak-anak yang hanya 1 detik itu tidak bersignifikan sama sekali sama jalan ceritanya yang mencari jalan pulang dan akhirnya dia bertemu dengan Zerp gitu ya.
yang di highlight di sini kan pertarungannya Lightyear dengan Zerg, atau mungkin di highlight di sini adalah bagaimana seorang Space Ranger yang ingin menuntaskan misinya atas janjinya sama temannya harus dirundung masalah ketika usahanya itu dianggap tidak usah lagi atau sia-sia karena sempat Space Ranger ini tidak ingin pulang kan. Terus yang di highlight lagi adalah bagaimana perjuangannya Lightyear untuk mencari jalan pulang. Itulah sebenarnya 3 hal yang di highlight gitu, bukan hubungannya si Alicia dengan si pacarnya atau istrinya di sini. Itu bukan hal yang di highlight, dan itu hanya 1 detik. Dan sebenarnya waktu ditayangin di Disney Plus sekalipun ada peringatan 21 plus gitu ya, walaupun ini kartun. Dan ada adegan itu pun dibuang kayaknya, karena aku tidak merasakan sama sekali ada adegan itu di sepanjang film gitu ya. Karena mungkin gini ya, karena mungkin kalau hal itu mempengaruhi mungkin aku bisa maklum, tapi hal ini tidak mempengaruhi sama sekali. Bahkan Baymax yang baru tayang hari Kamis kemarin pun mempunyai satu adegan yang terlalu diperlihatkan, adegan yang tidak sepantasnya diperlihatkan gitu ya, tapi tidak mengganggu ceritanya, tetap ada gitu. Tapi di sini kalau dibilang mempengaruhi ya enggak, cuma 1 detik doang gitu loh. Lagi aku pengen ngebahas soal karakternya Lightyear di sini, atau Buzz Lightyear. Buzz Lightyear versi mainan dengan Buzz Lightyear versi manusia yang diperankan oleh Chris Evans di sini punya karakter yang sama, punya karakter yang tetap ngeselin di awal gitu ya, tetap percaya diri bahwa kenarsisannya ini tetap ada sih. Itu yang aku highlight, karena itu yang tidak bisa dilepaskan dari sosok Toy Story atau Lightyear di Toy Story itu sendiri. Chris Evans memerankan ini juga tidak menghilangkan sisi Lightyear-nya, karena Lightyear versi mainan, ketika kita ngomongin soal mainan dengan keunggulannya dengan Lightyear versi manusia yang harus menjalani misi di sini berbeda 180 derajat gitu. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Begitu saja yang aku bisa bahas dari Lightyear atau Disney Pixar Lightyear yang sempat kontroversi. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe sekali lagi. Bye guys.